Selamat datang para pemuda pelanggan setia Bude Yanti yang hobinya mancing ikan lele di kolam Bapak Yanto. Pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah berada di kedalaman ilusi. Lalu pada saat ini semua tercengang setelah mereka sedikit berjalan menelusuri ilusi ini. Kemudian Xiaoyan melihat sebuah mata air dan segera mengeluarkan botol dari cincin penyimpanannya. Saat ini Xiaoyan mengisi lebih dari belasan botol besar hingga air di genangan ini menghilang. Dan pada akhirnya Xiaoyan mendecakkan bibirnya dengan tidak puas dan mengembalikan botol-botol ini ke dalam cincin penyimpanannya. Lalu Xiaoyan pun segera berkata bahwa air 9 mata air ini sudah cukup untuk memurnikan love spirit. Tentu saja Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat gembira. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengajak semuanya untuk melihat lebih dekat tempat ini, karena mungkin ada hal baik lainnya yang bisa mereka temukan. Tentu Xiaoyan merasa bahwa tempat ini terlihat seperti reruntuhan yang ditinggalkan zaman kuno. Lalu akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan dan setelah sedikit lama mereka pun segera berhenti. Dan setelah melihat pilar-pilar batu yang berada di sekitar mereka, saat ini Xiaoyan pun pada akhirnya segera membuka mulutnya. Kemudian Xiaoyan berkata sebelumnya dirinya bertanya-tanya, bagaimana tempat ini sangat berbeda dari tempat lainnya. Mata Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba membeku menatap ke arah suatu sudut tempat. Lalu Xiaoyan lanjut berkata sepertinya ada sesuatu di sudut itu. Xiaoyan menatap ke arah suatu sudut di mana salju telah mencair. Kemudian Xiaoyan pun segera melambaikan lengan bajunya dan doki di tubuh Xiaoyan segera meledak. Lalu salju di tanah itu pun seketika tersapu ke langit oleh gelombang yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Setelah itu salju ini pun segera menguap menjadi air di bawah suhu tinggi api surgawi. Dan barulah pada saat itu Jin Wuchen dan Long Yi menemukan 4 sudut dari tempat ini. Diketahui jika sudut-sudut ini masing-masing diukir dengan pola-pola yang tidak jelas. Lalu mata Xiaoyan tertuju pada pola-pola ini dan berkata, tampaknya ini adalah totem batu. Mungkin itu adalah simbol dari ras kuno tertentu yang berada di sini. Sementara itu Jin Wuchen dengan serius memperhatikan simbol-simbol ini sebelum akhirnya mulutnya sedikit terbuka. Jin Wuchen pada saat ini segera berkata bahwa dirinya yakin ini adalah lintasan dari pedang terbang. Pasti simbol ini tercipta setelah dilewati oleh ras kuno yang menggunakan pedang terbang sebagai senjata. Dan karena simbol ini berada di sini pasti akan ada simbol juga di tempat lain. Jin Wuchen pun dengan gembira melihat sekeliling namun pada saat ini Jin Wuchen tidak menemukan sisa simbol. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa Jin Wuchen harus memperhatikan semua ini dengan baik. Xiaoyan berpikir kemungkinan Jin Wuchen akan menemukan sebuah hal baru bagi dirinya. Mendengar hal itu mata Jin Wuchen pun seketika berbinar dan dirinya segera berjongkok di tanah. Dirinya segera mengeluarkan tangannya dan memberi syarat beberapa kali hingga akhirnya pisau lempar segera ditembakkan dan terbang sesuai lintasan pola. Jin Wuchen pun memperhatikan gerakan dari pisau miliknya sebelum akhirnya pisau ini segera tertuju kepada singgasana. Jin Wuchen pun dengan cepat berjalan menuju ke arah singgasana dengan penuh semangat dan langkah yang sedikit bergetar. Setelah sampai di sebuah singgasana Jin Wuchen pun membelai bahan batu biru singgasana di sana. Namun setelah menunggu lama pada saat ini masih tidak ada yang terjadi di sana. Jin Wuchen pun dengan kesal dan frustasi segera meninju singgasana tersebut. Kemudian dirinya berkata mungkinkah ini hanya sebuah permainan yang diciptakan oleh Tuhan kepada Jin Wuchen? Apakah ini semua hanyalah sebuah lelucon? Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pedang kuno api surgawinya dan berniat untuk menghancurkan singgasana. Xiaoyan pun berkata bahwa masih ada secercah harapan dan Xiaoyan akan mencoba untuk menghancurkannya. Jin Wuchen pada saat ini hanya terdiam karena Jin Wuchen benar-benar sudah frustasi. Lalu Xiaoyan segera melangkah di udara dan menebaskan pedang kuno api surgawinya dan tahta yang rusak itu pun segera terbelah menjadi 4 bagian. Bersamaan dengan itu Jin Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut melihat alas tahta yang telah dihancurkan.
Jin Wuchen samar-samar melihat karakter kata pisau terbang di hadapannya, sementara itu Xiao Yan pada saat ini sama sekali tidak mengerti karakter tersebut. Lalu Xiao Yan pun bertanya apakah sebenarnya karakter yang ditulis ini, apakah ini adalah seni bela diri khusus pisau terbang? Jin Wuchen pun menjawab perkataan Xiao Yan ini sambil mengidentifikasi tulisan tersebut. Jin Wuchen berkata, sepertinya ini ditulis oleh ras kuno tertentu, dan tampaknya itu benar-benar teknik bertarung yang sangat cocok dengan pisau terbang. Jadi banyak ras di zaman kuno telah musnah dalam sejarah dan tulisan mereka secara bertahap dilupakan. Oleh karena itu Jin Wuchen pada saat ini hanya sedikit mengerti mengenai tulisan tersebut. Namun meskipun dirinya hanya mengerti sedikit, akan tetapi Jin Wuchen masih mengerti kalimat yang pertama. Dan ini adalah keterampilan bertarung dasar tingkat D dan Jin Wuchen bisa mengenali kata-kata pisau terbang di dalamnya. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa keberuntungan Jin Wuchen benar-benar bagus. Jin Wuchen baru saja mendapatkan keterampilan bertarung dasar tingkat D setelah memasuki lingkaran dalam. Namun meskipun begitu pada saat ini tidak ada gunanya bagi Jin Wuchen jika hanya mengetahui beberapa kata ini. Menanggapi hal itu Jin Wuchen pun berkata bahwa dirinya tidak khawatir sama sekali, dirinya memiliki teman yang suka mendalami ilmu di bidang ini, meskipun Jin Wuchen hanya tahu beberapa kata di sini, akan tetapi temannya tentu akan bisa mengerti mengenai perkataan ini. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa hal ini benar-benar sangat bagus. Sebaiknya pada saat ini Jin Wuchen harus dengan cepat menyingkirkan keterampilan bertarung yang berharga ini ke dalam cincin penyimpanannya. Tentu mereka harus segera pergi karena masih banyak hal baik yang menunggu mereka di depan. Jin Wuchen pun mengangguk dan kelompok Xiao Yan pada saat ini segera keluar dari lembah. Lalu di tengah-tengah perjalanan Xiao Yan segera berkata kepada Jin Wuchen bahwa ada sekelompok orang yang berburu monster di hutan termasuk jenis pohon jarum. Kelompok-kelompok lain juga seharusnya sudah mendengar berita mengenai hal ini dan pergi untuk menjarah. Mereka juga harus bergegas ke sana tetapi mereka jangan sampai terlibat dalam pembunuhan. Biarkan mereka saling menggigit dan menghancurkan hingga keduanya benar-benar hancur. Setelah semuanya selesai barulah mereka akan mengambil keuntungan dari pertempuran. Menanggapi hal itu Jin Wuchen hanya tersenyum dan berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini masuk akal. Lalu akhirnya kelompok Xiao Yan pun bergegas maju untuk menuju ke kedalaman hutan. Kemudian singkat cerita kelompok Xiao Yan pun telah mencapai puncak pohon tertinggi di tepi hutan. Lalu melalui celah dedaunan Xiao Yan bisa melihat semua yang terjadi di hutan. Kemudian tempat di jantung hutan ini benar-benar sudah berantakan dengan pohon-pohon yang tumbang dan dahan-dahan yang patah. Bahkan daun-daun yang tumbang juga pada saat ini telah terciprat oleh noda darah merah. Lalu banyak senjata di tangan lebih dari 30 dou di semuanya pada saat ini benar-benar berlumuran darah. Kemudian di depan kelompok Dodi yang bertarung ada 6 buaya raksasa bersisik merah tergeletak di atas daun-daun yang berguguran. Lalu kepala mereka pada saat ini telah pecah dan inti sihir mereka juga telah diambil. Melihat hal ini Xiao Yan benar-benar sangat gembira dan berkata bahwa itu ternyata adalah buaya perang yang bermutasi. Tampaknya sebentar lagi kegembiraan akan segera dimulai. Dan apa yang dikatakan oleh Xiao Yan ini memang benar karena pada akhirnya pertempuran di antara banyak Dodi ini pun segera terjadi. Pada saat ini ada seorang pria berbaju hitam dengan ekspresi yang gelap dan menjentikkan jarinya, lalu dirinya segera melangkah maju ke pertempuran dengan aura yang meledak-ledak, dan akhirnya pertempuran di antara kelompok Dodi berpakaian merah dan hitam ini segera pecah, lalu waktu pun terus berlalu hingga akhirnya pertarungan sengit di hutan ini segera berakhir. Kemudian orang-orang berbaju hitam memenangkan kemenangan terakhir tetapi mereka juga membayar keluarga yang mahal, dan hanya ada beberapa dari 20 orang yang tersisa setelah pertempuran ini. Selain itu pada saat ini mereka semua juga menderita kelelahan, lalu akhirnya mereka pun segera mengambil jarahan dari cincin penyimpanan orang-orang yang telah mereka bunuh. Dan setelah mengumpulkan semua barang jarahan kelompok Xiao Yan pun tiba-tiba melompat turun dari atas pohon. Lalu kelompok Xiao Yan berjalan menuju pria berbaju hitam dengan santai dan tersenyum ringan.
Tentu saja pria berbaju hitam itu pun menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah kelompok Xiao Yan. Kemudian dirinya pun segera bertanya dengan getir, apakah mereka ingin mengambil keuntungan? Menanggapi hal itu Xiao Yan hanya tersenyum ringan, sementara Jin Wu Chen pada saat ini tertawa lepas. Lalu Xiao Yan pun segera berkata tampaknya mereka benar-benar telah kehabisan tenaga setelah pertempuran sebelumnya. Namun sangat disayangkan Xiao Yan menginginkan barang-barang yang telah mereka rampas sebelumnya. Kemudian pria berbaju hitam itu pun tersenyum marah, lalu dirinya segera berkata sepertinya kelompok Xiao Yan sudah lama bersembunyi di sini, tetapi dirinya tidak tahu apakah mereka memiliki kekuatan untuk mengambil barang-barang mereka. Menanggapi hal itu Xiao Yan nggak pakai banyak bacot lagi, segera merentangkan telapak tangannya dengan ringan. Kemudian teratai api biru keabu-abuan perlahan segera mengembun di telapak tangan Xiao Yan. Bersamaan dengan itu Yiwa juga pada saat ini segera muncul di atas kepala Xiao Yan. Lalu matanya yang besar berguling-guling dan teratai api mini segera memadat di tangan kecilnya yang gemuk. Lalu dua teratai api sebening kristal pada saat ini sedikit berputar. Tentu saja mereka membakar ruang di sekitar menjadi retakan dan membuktikan bahwa kekuatannya tidak dapat diremehkan sama sekali. Melihat dua teratai api ini pria berbaju hitam dan beberapa bawahannya pada saat ini menciutkan mata mereka. Mereka benar-benar terkejut setelah melihat adanya api surgawi. Kemudian si pria pun segera bertanya apakah pria ini benar-benar memiliki api surgawi. Mata mereka pada saat ini dipenuhi ketakutan yang mendalam. Sementara mereka kehilangan suara karena terkejut. Sementara itu pada saat ini Xiao Yan tersenyum dan berkata bahwa mereka bisa mati dengan tenang di bawah api surgawi milik Xiao Yan. Tentu saja Xiao Yan tidak akan pernah memberikan kesempatan untuk membiarkan mereka semua bergerak. Perkataan Xiao Yan ini sontak seketika membuat perasaan pria berjubah hitam seperti hampir terbunuh. Dan pada saat ini dirinya menyadari bahwa kekuatan kelompok mereka benar-benar telah berkurang. Namun jika mereka menyerah maka mereka tidak layak menyandang gelar jenius tiada taranya. Lalu pada akhirnya pria berbaju hitam yang marah itu pun segera menghentakkan kakinya. Kemudian sebuah bayangan samar segera tertinggal dan pisau besar segera menebas kepala Xiao Yan dengan aura pembunuh yang kuat. Lalu ketika pria berbaju hitam ini bergerak, Dodi yang berada di sampingnya juga mengikutinya dari dekat, dan mereka segera melambaikan senjata dan bergegas menuju ke arah Xiao Yan. Lalu menanggapi hal itu Xiao Yan pada saat ini benar-benar tampak tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ini, sehingga Xiao Yan pun mengerutkan kening dan teratai api di tangan Xiao Yan bergegas terbang ke arah Yiwa. Sementara itu Yiwa segera menunjuk dengan jarinya dan kedua teratai api itu segera melesat bersamaan. Lalu teratai api ini segera terbang ke arah pria berbaju hitam dan kelompoknya. Sementara itu Yiwa menyatukan tangannya lagi dan teratai api ini segera mekar. Melihat hal ini wajah pria berbaju hitam yang berada di udara pun tiba-tiba berubah. Dirinya bertanya-tanya mengapa lesatan dari api surgawi ini benar-benar sangat cepat. Bahkan kecepatan dari penembakan teratai api ini benar-benar sangat cepat. Terlebih lagi energi dari teratai api ini benar-benar mengandung kengerian yang di luar dugaannya. Tentu saja pada saat ini mereka benar-benar tidak memiliki waktu untuk mengelak, sehingga mereka pun hanya bisa buru-buru melindungi diri dengan senjata di depan tubuh mereka. Lalu mereka hanya bisa berharap senjata mereka ini bisa memblokir serangan dari teratai api. Dan pada akhirnya teratai api ini pun segera meledak di depan pria berbaju hitam dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu awan jamur kecil tiba-tiba muncul di tengah hutan. Lalu ledakan menderu segera melonjakkan aliran panas seperti tornado. Kemudian suhu udara di sekitar pun pada saat ini segera meningkat tajam. Dan di bawah suhu tinggi yang menakutkan dari teratai api ini senjata beberapa orang benar-benar seperti kertas yang bertemu api. Lalu senjata mereka pada saat ini benar-benar berubah menjadi besi cair hanya dalam sekejap mata. Bahkan beberapa orang anggota dari pria berjubah hitam saat ini seketika telah menjadi abu di bawah awan jamur. Dan pada saat ini setelah pembakaran dari api surgawi mereka hanya menyisakan puluhan cincin yang jatuh dari langit. Di sisi lain Jin Wu Chen pada saat ini melotot dan rahangnya nyungsep di tanah.
dirinya tidak percaya ketika melihat Yiwa yang benar-benar sangat kuat. Dirinya tanpa sadar bergumam bahwa Yiwa pada saat ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sementara itu Long Yi juga pada saat ini menatap ke arah Yiwa dengan heran. Long Yi berpikir bahwa Yiwa pada saat ini telah menjadi semakin kuat. Bahkan pada saat ini Xiao Yan juga terkejut ketika Xiao Yan memeluk Yiwa di atas kepalanya. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan si kecil ini benar-benar telah meningkat sangat pesat. Lalu akhirnya Xiao Yan pun menekan kegembiraan di hatinya dan Jin Wu Chen yang baru saja pulih segera membersihkan medan perang. Jin Wu Chen segera berkata bahwa pada saat ini ada banyak inti sihir dan ada banyak koin pola naga. Selain itu masih banyak benda-benda lain yang pada saat ini ditumpuk di tanah dan seperti gunung yang menjulang. Pada saat ini Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan pil dan koin pola naga yang telah ditumpuk. Tetapi pada saat ini Xiao Yan benar-benar tertarik dengan tumpukan besar inti sihir. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa menahan ledakan kegembiraan di dalam hatinya. Apalagi sebagian besar dari inti sihir ini adalah inti sihir bintang 4 tetapi ada juga beberapa inti sihir bintang 5. Dan dengan banyaknya inti sihir ini Xiao Yan berpikir sepertinya Nan Erming, Ziying, Lang Tian bahkan King Mu'er akan segera meningkatkan kekuatan mereka. Sehingga dengan begitu kelompok Xiao Yan akan segera memiliki beberapa doudu bintang 6. Selanjutnya akhirnya Xiao Yan kembali menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai berbicara kepada semuanya. Dirinya memerintahkan semuanya untuk menyingkirkan barang-barang yang mereka perlukan, karena pertarungan sebelumnya benar-benar cukup berisik dan mudah untuk menarik perhatian. Oleh karena itu mereka pada saat ini harus segera pergi terlebih dahulu. Semua orang pun akhirnya mengangguk dan mereka segera melesat untuk pergi. Namun tepat ketika saat tubuh Xiao Yan melayang keluar, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan matanya tertuju pada kakinya. Di bawah kaki Xiao Yan pada saat ini tergeletak selembar kertas kuning. Lalu kertas ini hanya seukuran telapak tangan dengan darah manusia atau darah monster yang terciprat di atasnya. Xiao Yan pun segera mengambil kertas tersebut dan menyeka kotoran di atasnya. Kemudian Xiao Yan melihat pola yang tergambar di atasnya dan perlahan mengerutkan keningnya. Lalu Jin Wu Chen pun melihat lebih dekat dan dirinya segera berseru kaget. Dirinya berkata tampaknya itu adalah sobekan peta, namun jika dilihat dari bentuknya tampaknya peta ini tidaklah berguna. Xiao Yan pada saat ini tidak berbicara dan matanya masih tertuju pada selembar kertas sambil berpikir. Xiao Yan berpikir kertas ini tidak mungkin jatuh begitu saja, dan kertas ini tentu saja disimpan oleh salah seorang Dodi yang telah mati. Selain itu jika peta ini benar-benar disimpan tentunya itu akan memiliki sebuah nilai. Pada saat ini Xiao Yan mengira sepertinya akan ada sisa dari potongan peta di cincin penyimpanan mayat-mayat yang berada di sini. Lalu pada akhirnya Xiao Yan pun memerintahkan Jin Wu Chen dan Long Yi untuk menggeledah cincin-cincin yang ada di sini. Tentu saja mereka harus cepat karena pada saat ini mereka tidak memiliki banyak waktu. Kemudian keduanya pun segera mengangguk dan segera menjalankan apa yang diperintahkan oleh Xiao Yan. Dan akhirnya setelah mereka menggeledah semua cincin penyimpanan mereka masih belum menemukan apapun. Lalu Xiao Yan pun hanya bisa menghela nafas dan berkata, sepertinya Xiao Yan berharap terlalu banyak. Jin Wu Chen pun pada saat ini menghela nafas dan segera melangkah sedikit menjauh. Bersamaan dengan itu Long Yi segera memerintahkan Jin Wu Chen untuk jangan bergerak. Jin Wu Chen pun terkejut dan terdiam mendengar perkataan dari Long Yi. Lalu Long Yi dengan cepat berjalan ke arah Jin Wu Chen dan memerintahkan Jin Wu Chen untuk mengangkat kakinya. Jin Wu Chen yang masih bingung pada saat ini hanya menganggukkan kepalanya dan segera mengangkat kakinya. Jin Wu Chen pun menatap ke arah kakinya dan mereka pada saat ini seketika membeku sesaat. Mereka melihat sisa gambar yang menempel di sol sepatu milik Jin Wu Chen. Bahkan Xiao Yan pun melihat peta yang berada di tangannya sebelum akhirnya memperhatikan gambar yang tidak lengkap yang menempel di sol sepatu Jin Wu Chen. Setelah itu senyum tipis pun muncul di wajah Xiao Yan bersamaan dengan Jin Wu Chen yang menarik peta tersebut. Lalu akhirnya kelompok Xiao Yan segera menyatukan dua gambar ini. Dan tempat yang diantara peta ini benar-benar sama sekali cocok.
lalu mata Jin Wuchen pada saat ini benar-benar melotot, begitu juga dengan Long Yi. Sementara Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat gembira melihat peta yang telah utuh. Tentu saja mereka semua menyadari bahwa ini adalah peta dari harta karun. Kemudian mereka pun segera membaca peta ini dan melihat karakter kecil di tengah peta. Lalu karakter ini menyebutkan lihat dan gabungkan. Setelah itu tulis lengkap di atasnya, ketika angka 99 dibalik dan ketika yin yang dibalik, maka rumah harta Xiao akan terbuka. Sehingga dengan begitu mereka yang ditakdirkan akan dapat masuk ke dalamnya. Tentu saja semua orang yang membaca tulisan ini pun benar-benar tertawa terbahak-bahak dan sangat gembira. Namun tidak lama Xiao Yan sedikit mengerutkan keningnya dan bertanya dengan bingung, namun apa arti angka 99 ini? Selain itu apa juga arti dari pembalikan yin dan yang? Menanggapi hal itu Jin Wuchen juga berkata bahwa dirinya juga tidak mengerti apa yang baru saja tertulis di sana, namun dirinya berpikir selama mereka mengetahui lokasi rumah dari harta karun, maka semuanya akan mudah ditangani. Lalu Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya mereka kembali melihat arah yang berada di peta ini. Kemudian mereka pada saat ini mencari di manakah tempat harta karun tersebut, dan setelah memperhatikan Jin Wuchen pun berkata, sepertinya ini adalah peta yang digambar sebelum bencana kuno. Pada saat ini bentang alam benua Dodi telah banyak berubah, dan tempat yang tergambar di peta ini benar-benar terlalu aneh. Pada saat ini Jin Wuchen benar-benar tidak bisa melihat apa ini, namun mereka semua tidak perlu khawatir karena belum dapat menemukan tempat harta karun ini, karena Jin Wuchen punya teman yang mahir dalam hal ini. Tidak peduli apakah itu astronomi, geografi atau peta langit berbintang, maka teman Jin Wuchen pasti akan bisa membaca dan mengetahui segalanya dengan baik. Jin Wuchen berpikir tampaknya permasalahan mengenai misteri yin dan yang terbalik ini pasti akan bisa dipecahkan. Mendengar hal itu Xiao Yan pun sangat gembira. Xiao Yan merasa lega karena Xiao Yan percaya bahwa tidak peduli di bidang apapun orang itu mencurahkan seluruh hatinya, maka dirinya pasti akan mencapai prestasi yang luar biasa. Melihat wajah Xiao Yan yang berangsur-angsur melembut, Jin Wuchen pun pada saat ini tersenyum. Dirinya berkata bahwa orang ini tidak hanya setia tetapi juga sangat berprinsip. Dirinya tidak akan pernah melakukan apapun yang membocorkan rahasia. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun mengangguk penuh terima kasih kepada Jin Wuchen. Namun tidak lama setelah itu ekspresi Xiao Yan pada saat ini segera berubah menjadi sedikit serius. Xiao Yan berkata bahwa banyak orang datang ke sini dan mungkin mereka tertarik dengan pergerakan barusan. Benar-benar ada banyak orang dan mereka harus segera menghindar untuk saat ini. Jin Wuchen dan Long Yi pun seketika mengangguk dan mereka segera pergi ke kehampaan. Akhirnya sosok Xiao Yan pun segera menghilang di tengah kegelapan. Lalu singkat cerita keesokan paginya kelompok Xiao Yan pun telah berada di atas sebuah puncak pohon yang tinggi. Kemudian pada saat ini mata mereka tertuju pada tebing yang berada di kejauhan. Lalu potongan tebing ini berbentuk sangat terjal. Akan tetapi yang paling mengejutkan mereka bertiga adalah bahwa di titik tengah tebing ada sebuah batu besar yang tiba-tiba menonjol. Selain itu warna dari batu ini benar-benar sangat aneh dan seluruh batu ini ditutupi dengan garis-garis hitam dan coklat. Kemudian Jin Wuchen pun segera berkata bahwa tebing ini benar-benar luar biasa dan bisa membuat orang merasa kering dan panas. Akan tetapi yang paling menakjubkan adalah batu di tengahnya dengan warna yang terlalu aneh, dan tampaknya itu pasti adalah sejenis harta karun. Jadi bagaimana jika mereka pada saat ini menggali batu tersebut? Sementara itu Xiao Yan di sisi lain pada saat ini sepertinya tidak mendengarkan kata-kata dari Jin Wuchen. Xiao Yan menatap sebuah pohon dengan kegembiraan yang perlahan melayang di wajahnya. Lalu Xiao Yan pun berseru kaget bahwa itu adalah tanah matahari yang ekstrim. Xiao Yan tidak menyangka tebing ini akan menjadi tanah dengan sinar matahari yang ekstrim. Mendengar perkataan dari Xiao Yan ini semua orang seketika terkejut. Lalu setelah memperhatikan ke arah pohon ini Jin Wuchen tidak melihat sesuatu yang istimewa. Namun tidak lama Jin Wuchen tiba-tiba menyadari sesuatu. Dirinya pun segera bertanya kepada Xiao Yan, apakah maksud dari Xiao Yan ini pohon semacam itu hanya tumbuh dengan tempat yang sangat cerah dan ekstrim?
Jin Wuchen pun segera menyadari bahwa keajaiban dari pohon tersebut yang dapat bertahan di cuaca yang sangat panas. Lalu di sisi lain Xiao Yan pun segera mengangguk dan berkata meskipun Xiao Yan belum pernah melihat pohon seperti ini, namun Xiao Yan sangat akrab dengan buahnya. Xiao Yan pun berbalik dan berkata bahwa ini adalah buah kehidupan yang akan matang. Pohon kehidupan ini hanya tumbuh di tempat matahari yang ekstrim, lalu seseorang harus menyerap esensi matahari selama 1000 tahun kemudian mekar selama 1000 tahun, setelah itu dirinya akan berbuah lagi selama 1000 tahun. Tentu saja mata Jin Wuchen pun seketika berbinar setelah mendengar penjelasan dari Xiao Yan. Lalu Jin Wuchen segera berkata bahwa dirinya hanya mendengar bahwa buah kehidupan adalah suatu hal yang baik, akan tetapi Jin Wuchen belum pernah melihat buah tersebut selama hidupnya, sehingga dirinya tidak tahu apa gunanya dan apakah saudara Xiao Yan pada saat ini bisa menjelaskannya. Lalu Xiao Yan pun akhirnya segera menjelaskan semua manfaat dari buah tersebut. Dan setelah mendengar rincian singkat dari Xiao Yan ini Jin Wuchen pada saat ini benar-benar terkejut. Terlebih lagi Jin Wuchen benar-benar terkejut setelah mendengar pil peremajaan. Lalu mendengar khasiatnya ini Jin Wuchen benar-benar berbinar dan seolah-olah dirinya menginginkan pil tersebut. Melihat Jin Wuchen yang sepertinya tertarik Xiao Yan pun berkata bahwa dirinya akan menyempurnakannya untuk Jin Wuchen di kemudian hari. Anggap saja ini sebagai hadiah kecil untuk saudara Jin Wuchen. Tentu saja Jin Wuchen tertegun ketika dirinya mendengar kata-kata itu dan sudut matanya sedikit lembab. Jin Wuchen benar-benar tidak menyangka Xiao Yan bisa mengetahui pemikirannya. Jin Wuchen benar-benar menginginkan pil peremajaan untuk diberikan kepada kekasih pujaannya. Namun Jin Wuchen segera berkata, bagaimana mungkin dirinya bisa membiarkan Xiao Yan menyia-nyiakan obat langka itu untuk wanita yang Jin Wuchen suka? Menanggapi hal itu Xiao Yan berkata bahwa ini untuk sebuah persahabatan yang tidak ternilai. Selain itu ada begitu banyak buah kehidupan di pohon tersebut. Oleh karena itu tidak akan menjadi permasalahan mengambil satu untuk memperbaiki pil peremajaan untuk wanita yang disukai oleh Jin Wuchen. Mendengar hal itu Jin Wuchen pada saat ini benar-benar berbunga-bunga, bahkan dirinya pun mengangkat kepalanya dan berkata ketika dirinya bertemu dengan Dan Ding, sebenarnya dirinya tidak lagi percaya mengenai persahabatan, akan tetapi sejak dirinya bertemu dengan saudara Xiao Yan, akhirnya dirinya sekali lagi percaya pada persahabatan yang tidak ternilai harganya. Jin Wuchen pada saat ini benar-benar menghargai Xiao Yan. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya mereka sedikit berbincang-bincang sambil memakan kacang kuaci permen. Lalu tidak lama setelah itu Xiao Yan segera mengarahkan pandangannya ke arah pohon kehidupan lagi. Kemudian Xiao Yan segera berkata dengan sedikit khawatir bahwa buah kehidupan akan segera matang. Buah kehidupan yang matang harus dipetik pada siang hari ketika sudah waktunya. Dan hal itu harus dilakukan untuk melestarikan khasiat obatnya. Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar tidak punya banyak waktu. Mendengar perkataan Xiao Yan ini Jin Wuchen sedikit bingung mengapa Xiao Yan mengatakan bahwa mereka memiliki tidak banyak waktu. Jin Wuchen pun segera berkata bahwa masih ada waktu sebelum tengah hari. Mengapa Xiao Yan mengatakan hal itu secepat ini? Xiao Yan pun segera menunjukkan tatapan serius ke arah batu dan berkata bahwa semua ini karena batu itu. Jin Wuchen pun seketika menatap batu besar yang berada di tebing dengan perasaan ragu. Dirinya pun menatapnya sebentar hingga akhirnya menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dirinya pun segera berkata, memangnya apa yang salah dengan batu itu? Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa awalnya Xiao Yan juga mengira itu adalah batu, tetapi tiba-tiba Xiao Yan menjadi sedikit curiga. Oleh karena itu Xiao Yan segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksinya, lalu hasilnya di luar dugaan Xiao Yan, karena semua ini adalah binatang-binatang tahap awal bintang ke-6. Jin Wuchen dan Long Yi seketika terkejut dan mereka menatap ke arah batu besar tersebut. Meskipun begitu mereka pada saat ini tidak mempertanyakan penilaian dari Xiao Yan, tentu saja mereka percaya bahwa Xiao Yan tidak akan pernah salah di dalam penilaiannya. Lalu akhirnya Jin Wuchen yang pada saat ini sudah yakin kepada Xiao Yan pun segera membuka mulutnya dengan berapi-api.
Setelah menyadari semuanya, Jin Wuchen pun segera berkata seharusnya tidak terlalu terlambat untuk mereka bergerak. Sekarang mereka harus segera dan mencoba menyingkirkan monster-monster ini sebelum tengah hari. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pun menghela nafas dan berpikir sejenak sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Xiao Yan berkata agar mereka jangan gegabah, karena semua harta surga materi dan bumi dijaga oleh binatang penjaga, dan diperkirakan monster ini seperti batu sedang menunggu buah kehidupan menjadi dewasa. Lalu jika mereka melakukan ini dan jika mereka membunuhnya dengan sembarangan, maka dirinya khawatir monster ini akan menghancurkan buah kehidupan dalam kemarahannya. Seketika kegembiraan Jin Wuchen dan Long Yi sebelumnya hancur dan mereka pada saat ini saling memandang dengan cemas. Mereka menatap satu sama lain tanpa melakukan apapun sebelum akhirnya bertanya, lalu apa yang harus mereka lakukan? Menanggapi hal itu, Xiao Yan sedikit berpikir dan berkata bahwa mereka hanya memiliki satu cara. Mereka harus menunjukkan kelemahan terlebih dahulu dan memimpin monster itu untuk menjauh sejauh mungkin. Selama mereka tidak mengekspos kekuatan yang bisa mengancam monster, seharusnya itu akan menyebabkan buah kehidupan tidak dirugikan. Jadi Xiao Yan akan berusaha untuk menarik perhatian dari si monster. Sementara itu Jin Wuchen harus berpura-pura kalah dan mundur saat bertarung dan perlahan-lahan mendekati pohon kehidupan. Saat tengah hari tiba, maka Xiao Yan akan mengeluarkan kekuatannya untuk memblokir si monster. Tentu si monster pasti akan sedikit kewalahan karena kekuatan Xiao Yan yang tiba-tiba meningkat. Bersamaan dengan itu Jin Wuchen harus memanfaatkan momen ini untuk memetik buah kehidupan, lalu pastikan untuk bergerak dengan cepat. Sementara itu Long Yi akan menggunakan pertahanan terkuatnya untuk melindungi Jin Wuchen dan pohon kehidupan. Menanggapi hal itu, Jin Wuchen dan Long Yi pun mengangguk dan berkata bahwa itu adalah cara yang bagus. Namun mengingat kekuatan dari si monster ini, Jin Wuchen benar-benar sangat khawatir kepada Xiao Yan. Dirinya pun segera bertanya, apakah Xiao Yan yakin bahwa dirinya akan bisa menghadapi si monster? Xiao Yan pun hanya tersenyum dan berkata bahwa Jin Wuchen tidak perlu khawatir. Xiao Yan hanya akan berusaha untuk menahan pergerakan dari si monster. Menghadapi hal tersebut, Jin Wuchen tidak dapat lagi menahan desahan, lalu dirinya pun segera berkata jika Xiao Yan dapat membunuh monster tingkat menengah bintang kelima, malah Xiao Yan adalah jenius yang tiada taranya. Namun bagaimana jika Xiao Yan pada saat ini bisa membunuh monster tahap awal bintang ke-6? Dan jika hal itu benar-benar terjadi, maka Jin Wuchen benar-benar ragu apakah Xiao Yan adalah manusia. Menanggapi hal itu, Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan memerintahkan semuanya untuk bersiap-siap. Tentu saja keduanya pun mengangguk dan di bawah kepemimpinan Xiao Yan mereka segera melesat menuju ke arah si monster untuk melakukan tugas negara yang dahulu pernah disampaikan oleh Bude Yanti.